Oke, saya akan menjelaskan kisi-kisi ulangan kimia nomor 18. Dalam sebuah wadah terdapat ion Ni2+ dan O2-. Yang ditanyakan adalah A. Rumus kimianya. Ingat ya kalian, dalam menentukan rumus kimia jumlah muatannya harus 0. Berarti di sini cuman tinggal digabungkan 2+ sama 2- kan tidak ada yang perlu dikalikan. 2+ tambah 2- hasilnya 0. Berarti di sini bisa langsung digabungkan NiO. Beda kalau misalnya di sini ada H+ sama O2-. Berarti kan kalau dijumlahkan muatannya kan tidak sama dengan 0. Yang di sini plus, yang di sini kan 2-. Nah, gimana biar dia jadi 0? Berarti kan yang H+ ini harus dikalikan 2. Biar dia jadi plus 2, dia jadi 2-. Jadi di sini nanti namanya adalah H2O. Semoga masih ingat ya. Coba lagi, di sini ada N3+ sama N3- sama H+. Lah 3- ditambah H+ kan jumlahnya enggak 0. Maka biar sama, H+-nya harus dikalikan berapa? Dikalikan 3. Biar di sini -3, di sininya +3. -3 tambah +3 hasilnya sama dengan 0. Jadi rumus kimianya adalah NH. 3-nya dikalikan berapa tadi? Dikalikan 3. Jadi di sini NH3. Nah, sedangkan yang di NiO ini ketika muatannya ini dijumlahkan, dia di sini 2+ dijumlahkan sama 2-, dia hasilnya sudah 0. Maka tinggal digabungkan saja NiO. Atau kalau enggak kamu bisa disilangkan. 2-nya pindah ke sini, O-nya pindah ke sini. Berarti nanti yang terbentuk adalah Ni2O2 dan ini bisa disederhanakan dibagi 2. NiO sama seperti ini. Oke, setelah rumus kimianya maka kita akan membentuk nama senyawa. Ni ada di golongan B. Berarti dia masuk logam. Kalau dia masuk logam karena dia golongan B berarti penamaannya menggunakan angka Romawi. Oke, di sini berarti tinggal nikel. Muatannya berapa nikel? Nikel muatannya 2+. Di sini nikel muatannya 2+. Berarti di sini namanya adalah nikel 2 oksida. Jadi ingat, kalau misalnya dia di golongan B maka penamaannya harus menggunakan angka Romawi. Karena golongan B ini masuk golongan logam. Kalau misalnya dia di golongan 1 dan 2A namanya langsung litium oksida. Karena dia di golongan B berarti dia menggunakan angka Romawi. Nah, sekarang kita menentukan AR-nya, MR-nya. MR. Nah, kalian nggak perlu menghafalkan AR-nya berapa karena pasti sudah diketahui. MR dari NiO. Berarti di sini MR sama dengan AR-nya Ni ditambah sama AR-nya O. Ni jumlahnya ada berapa? Kan di sini nggak ada angkanya. Kan di sini nggak ada angkanya di bawah. Berarti dia 1. Berarti di sini 1 kali ARNI ditambah O kan sama di bawahnya sini juga nggak ada angkanya di sini. Nggak ada angkanya. Berarti dia jadinya 1 kali ARO. 1 kali 59 ditambah 1 kali 16. Berarti tinggal 59 ditambah 16. 75. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan nomor 19. Jadi di situ diketahui ada 5,4 gram aluminium, berarti diketahui massa dari aluminium adalah 5,4 di mana AR-nya adalah 27.
Terus pertanyaan yang pertama adalah kalian menyetarakan reaksi. Al plus HNO3 menjadi AlNO3 3 kali plus H2. Oke, soal yang pertama adalah disetarakan. Jadi kita setarakan dulu. Di sini Al-nya 1, Al-nya 1. N-nya 1, di sini N-nya karena di bawah nggak ada angkanya, 1 kali 3, 3. N-nya di sini 3, sedangkan N-nya di sini 1. Berarti harus dikalikan 3 yang di sini. Nah, hanya di sini 1. 1 kali 3, 3. Hanya di sini 2, nggak setara. Hanya di sini 3, hanya di sini 2. O-nya kita cek 3 kali 3, 9. O-nya di sini 3 kali 3, 9. Berarti yang tidak sama adalah hanya. Di sini hanya 3, di sini hanya 2. Maka kalian bisa biar jumlahnya 3, maka yang di sini harus berapa? Bisa pakai 3/2. Kenapa kok 3/2? Karena kan 2 yang ini sama yang ini kalau dicoret kan hasilnya 3. Maka dia juga akan sama H yang di sini, sama-sama 3. Tapi kan nggak boleh dalam bentuk pecahan, maka harus dikalikan. Kalikan sama mana? Dikalikan sama 2 yang ini. Berarti nanti di sini jadinya 2Al tambah 6HNO3 menjadi 2Al NO3 3 kali plus 3/2 kali 2. 3/2 kali 2 coret-coret 3H2. Terus kita cek di sini Al-nya ada 2. Al2 di sini Al-nya 2. Terus N-nya di sini 1 kali 6 6. N-nya di sini kan enggak ada angkanya, berarti 1. 1 kali 3 3. 3 dikalikan 2 6. Terus O-nya di sini 3 kalikan 6 18. O-nya di sini berapa? 3 kali 3 9. 9 kali 2 18 sama. Hanya di sini ada 6, hanya di sini juga ada 6. Berarti reaksi ini sudah setara. 2Al plus 6HNO3 menjadi 2Al NO3 3 kali plus 3H2O. Sekarang yang ditanyakan adalah total mol zat di reaktan. Jadi mol itu sama dengan koefisien. Jadi kita bisa pakai perbandingan mol itu sama dengan koefisien sama dengan volume. Jadi untuk mencari mol kita bisa pakai perbandingan koefisien. Oke, sekarang gini dulu. Yang diketahui tadi adalah massa dari aluminium. Massa aluminium adalah 5,4, AR-nya 2,7. Karena yang ditanya adalah mol zat reaktan, berarti yang ditanya adalah ini. Mol zat reaktan ini. Berarti kita yang diketahui kan masanya Al, berarti kamu nyari molnya Al dulu. Mol Al sama dengan massa per AR. Masanya adalah 5,4 2,7. AR-nya 2,7. Tinggal dihitung. Ketemu hasilnya 2. Ini adalah mol Al. Sedangkan untuk mencari mol HNO3 berarti koefisien HNO3 per koefisien Al dikalikan sama mol yang diketahui. Mol yang diketahui kan Al, berarti dikalikan sama molnya Al. Berarti di sini koefisiennya HNO3 berapa? 6 per koefisiennya Al. 2 dikalikan mol yang diketahui. 2. Berarti diketahui 6 mol. Jadi yang B tinggal mol Al ditambah cukup. Yang B berarti tinggal mol Al ditambah sama molnya HNO3, berarti
2 ditambah 6 ketemu 8. Sekarang yang C adalah mol produk. Nah, di sini produknya adalah AlNO3 plus 3H2. Berarti kamu cari mol AlNO3 3 kali sama dengan koefisien AlNO3 3 kali per koefisiennya yang diketahui kan siapa tadi, masanya siapa? Masanya Al kan ini udah diketahui. Jadi dia pakai acuannya. Karena molnya Al diketahui, berarti di sini koefisiennya Al kali mol diket atau molnya Al. Berarti di sini koefisiennya berapa? 2 per koefisiennya Al berapa? 2 juga dikalikan 2 mol. Coret ketemu molnya AlNO3 2 mol. Molnya H2 karena kan produk kan, berarti di sini koefisiennya H2 per koefisiennya Al dikalikan mol yang diketahui. Koefisiennya H2 berapa di sini? 3, berarti 3 per 2 dikalikan dengan molnya Al yang diketahui. Coret ketemu 3 mol. Berarti jumlah mol produk adalah 2 ditambah 3 ketemu 5 mol. Sekarang pertanyaan keempat adalah jumlah atom Al, berarti sama kayak jumlah partikel. Nah, rumusnya jumlah partikel apa? Mol dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23. Atau ini juga disebut dengan bilangan Avogadro. Berarti molnya siapa di sini? Karena ditanyain jumlah partikelnya Al, berarti ya molnya Al kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Molnya tadi ketemu 2. Mol Al ketemu 2 dikalikan sama 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini biarkan 10 pangkat 23 tinggal 6,02 dikalikan 2. 12,04 kali 10 pangkat 23 partikel. Sekarang yang D, volume gas yang dihasilkan. Volume gas yang dihasilkan. Kalian bisa lihat di soal. Berarti fokusnya kita adalah ke yang produk. Karena kan yang diminta yang dihasilkan. Nah, di sini volume gas yang dihasilkan. Nah, gas yang dihasilkan kan ini H2. Berarti kita tinggal nyari volumenya H2. Berarti di sini volume H2 sama dengan koefisiennya H2 per koefisiennya Al. Oke, untuk mencari volume tadi kalian bisa langsung karena kan molnya udah diketahui. Maaf. Jadi kan di sini kan volume gas yang dihasilkan dalam keadaan STP. Berarti kalian nyari volume dalam keadaan STP. Volumenya siapa? Yang dihasilkan kan H2, berarti ya H2 ini. Berarti volume H2 sama dengan tinggal mol kali 22,4. Tadi kan molnya H2 udah kita cari. Molnya ketemu 3 mol. Berarti tinggal 3 dikalikan sama 22,4. 6,72 liter.